5 lapis pertahanan menyelamatkan anak dari tsunami pornografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah dan bunda, para penjaga amanah terindah dari Allah. Pernahkah ayah dan bunda merasakan jantung ini berdebar sedikit lebih kencang saat melihat anak kita begitu asyik dengan gawainya, dengan senyum-senyum sendiri, lalu tiba-tiba menutup layarnya saat kita mendekat? Pernahkah kita bertanya-tanya, di balik pintu kamar yang tertutup itu, dunia seperti apa yang sedang ia selami? Kita mungkin menenangkan diri, paling hanya main game, atau biasa sedang chatting dengan teman-temannya. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, ada sebuah kekhawatiran yang nyata. Sebuah kekhawatiran akan badai senyap yang kini bisa masuk bukan lagi lewat jendela atau pintu, tapi lewat layar sekecil telapak tangan. Badai itu bernama pornografi. Ini bukan lagi tentang majalah usang yang disembunyikan di bawah kasur seperti zaman kita dulu. Ini adalah tsunami digital yang bisa menerjang kapan saja tanpa permisi. Lewat iklan yang menjebak di tengah permainan, lewat tautan keliru yang dikirim di grup WhatsApp, lewat akun-akun tak bertanggung jawab yang seliweran di media sosial. Sebuah badai yang datang tanpa suara, namun daya rusaknya mampu meluluh lantakan fondasi iman, akhlak, bahkan struktur otak anak kita. Pertanyaannya bukan lagi, apakah anak saya mungkin terpapar, saya swing, tapi kapan dan bagaimana saya harus membangun benteng pertahanannya. Karena menunggu sampai badai itu datang adalah sebuah kelalaian. Bereaksi dengan amarah dan hukuman saat semuanya sudah terjadi, seringkali hanya akan mendorong mereka lebih jauh ke dalam jurang persembunyian dan kebohongan. Maka hari ini, kita tidak akan bicara tentang kepanikan. Kita akan bicara tentang persiapan. Kita akan membangun benteng itu lapis demi lapis, kokoh dan menjulang tinggi. Kita akan bongkar tuntas 5 lapis pertahanan fundamental untuk mengimunisasi anak kita dari racun pornografi, sebuah metode yang berakar pada kebijaksanaan ilahi dan terbukti secara ilmiah. Mari kita mulai jihad pendidikan terbesar di zaman ini. Benteng pertahanan tipe 1, membangun radar internal dengan CCTV langit muraqabah. Kesalahan fatal pertama yang sering kita lakukan adalah terlalu bergantung pada benteng fisik. Kita pasang parental control, kita batasi waktu main gawai, kita sita ponselnya saat malam. Semua itu baik, tapi itu adalah benteng yang rapuh, karena kita tidak bisa mengawasinya 24 jam. Kita tidak ada di sampingnya saat ia memakai gawai temannya di sekolah. Benteng fisik hanya mengawasi perilakunya, bukan hatinya. Saat kita hanya fokus pada pengawasan eksternal, kita sedang mengirimkan pesan keliru. Jangan berbuat buruk selama ada ayah dan bunda. Kalau tidak ada, terserah. Kita sedang menciptakan anak yang syalih di depan kita, tapi bisa menjadi pribadi yang berbeda di belakang kita. Dampaknya, anak tidak memiliki kemandirian iman. Ia taat karena takut pada orang tua, bukan karena takwa pada Allah. Saat ia dewasa dan keluar dari pengawasan kita, benteng itu runtuh seketika. Ia akan seperti kuda liar yang lepas dari kandangnya karena tidak pernah ada pagar yang terpasang di dalam dirinya. Solusinya, tanamkan konsep muraqabah, merasa diawasi Allah. Inilah benteng pertahanan lapis pertama dan yang paling fundamental. Jauh sebelum kita memasang CCTV di rumah, tanamkan di dalam hatinya keyakinan bahwa ada CCTV langit yang tidak pernah mati, tidak pernah offline, dan resolusinya tak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 14. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Muraqabah adalah antivirus premium yang bekerja dari dalam. Ia adalah filter internal yang membuat anak mampu berkata tidak pada godaan, bahkan saat ia sendirian di dalam kamar yang terkunci rapat. Praktiknya di zaman sekarang, jadikan bahasa sehari-hari. Jangan hanya diajarkan di meja belajar, gunakan dalam percakapan santai. Saat melihat cicak di dinding, lihat, nak,
Cicak sekecil itu saja Allah kasih rezeki nyamuk. Allah maha melihat, maha hebat ya. Saat ia mengembalikan uang kembalian yang lebih, Masya Allah, terima kasih sudah jujur nak. Bunda mungkin tidak lihat, tapi Allah pasti lihat dan bangga sekali sama kamu. Kenalkan Asmaul Husna yang relevan. Ceritakan secara rutin tentang nama-nama Allah yang berkaitan dengan pengawasan. Al-Basir, maha melihat. As-Sami', maha mendengar. Al-Alim, maha mengetahui. Ar-Raqib, maha mengawasi. Gunakan kisah untuk membuatnya nyata. Ingat kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua? Mereka berdoa dengan amal syalih mereka yang paling rahasia, yang tidak dilihat siapapun kecuali Allah. Dan Allah menolong mereka. Itu karena Allah Al-Basir. Latih dalam ujian. Kecil, saat memberinya amanah, bisikkan, tolong jaga adik sebentar ya, ayah percaya kamu. Ingat, Allah juga melihatmu. Ini melatihnya untuk bertanggung jawab bukan karena manusia, tapi karena merasa diawasi oleh penciptanya. Benteng muraqabah adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan, karena kita sedang memberinya penjaga terbaik yang akan menemaninya seumur hidup, bahkan lama setelah kita tiada. Benteng pertahanan Umayyah II menjadi Google. Terpercaya, bukan polisi internet. Kesalahan fatal kedua adalah menciptakan tembok kebisuan di rumah. Kita merasa tabu dan canggung untuk bicara soal seksualitas, aurat, dan hal-hal sensitif lainnya. Kita berharap sekolah atau guru ngaji yang akan menjelaskannya. Kita menghindar saat anak mulai bertanya hal-hal yang aneh. Dampaknya, kita sedang mendorong anak kita untuk mencari jawaban di tempat yang salah. Rasa penasaran adalah fitrah. Jika mereka tidak mendapatkan jawaban yang aman dan benar dari kita, mereka akan lari ke Google, yang sesungguhnya ke teman sebayanya, atau lebih buruk lagi, ke situs-situs porno itu sendiri. Mereka akan mendapatkan jawaban yang terdistorsi, kotor, dan merusak. Saat itu terjadi, kita sudah kehilangan momen emas untuk menjadi sumber informasi utama mereka. Solusinya, bangun jembatan komunikasi yang terbuka dan jadilah sumber edukasi yang logis. Jadilah ensiklopedia pertama yang mereka buka. Jadilah tempat bertanya yang paling aman, di mana tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh atau tabu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan dialog dalam Al-Quran seperti dialog Luqman dengan anaknya. Ini adalah isyarat bahwa dialog adalah inti dari pendidikan. Praktiknya di zaman sekarang, mulai lebih awal, jangan menunggu ledakan. Jangan tunggu sampai mereka puber atau ketahuan mengakses konten negatif. Mulailah dari usia dini dengan konsep kepemilikan tubuh. Nah, tubuh ini milik Allah, kita hanya dititipi. Ada bagian-bagian tubuh yang sangat pribadi, tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain, kecuali ayah bunda saat membersihkanmu. Ini namanya aurat. Gunakan bahasa biologi yang netral saat menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan atau tentang reproduksi. Gunakan istilah biologis yang benar. Ini akan mengurangi kesan tabu dan jorok. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda agar nanti saat sudah dewasa dan menikah, mereka bisa punya anak. Jelaskan bahaya secara logis, bukan sekadar menakut-nakuti. Gunakan analogi yang mereka pahami. Nah, menonton pornografi itu seperti memberi junk food untuk otak. Enak sesaat, tapi bikin otak kita jadi sakit, jadi lemot, susah mikir, dan gampang marah. Sayang kan otaknya yang pintar itu kalau dirusak. Jelaskan tentang bahaya kecanduan dopamin dengan bahasa sederhana. Buat kesepakatan darurat. Lakukan role playing atau buat kesepakatan. Kak, kalau nanti lagi main game atau nonton YouTube, terus tiba-tiba muncul gambar aneh, jangan panik dan jangan penasaran ya. Langsung panggil bunda atau ayah, atau langsung matikan layarnya. Kalau kamu jujur, bunda malah bangga sekali karena kamu hebat bisa jaga diri. Membangun jembatan komunikasi ini butuh waktu. Tapi sekali jembatan itu kokoh, ia akan menjadi benteng pertahanan yang luar biasa kuat. Benteng pertahanan Dendra Peran 3.
mendesain rumah aman, bukan sekadar tempat tinggal. Kesalahan fatal ketiga adalah kita menganggap rumah sudah otomatis menjadi tempat yang aman. Kita memberikan gawai sebagai pengasuh digital agar anak diam dan kita bisa bekerja. Kita membiarkan mereka mengunci diri di kamar berjam-jam dengan dunianya sendiri. Kita tidak sadar bahwa kita sedang menciptakan ruang-ruang gelap di dalam rumah kita sendiri, tempat di mana badai itu bisa masuk tanpa terdeteksi. Dampaknya, anak merasa memiliki privasi absolut yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia kehilangan koneksi dengan dunia nyata dan kehangatan keluarga. Gawai yang seharusnya menjadi alat berubah menjadi portal menuju dunia berbahaya yang tidak bisa kita kontrol. Rumah yang seharusnya menjadi surga justru menjadi titik awal masuknya neraka pornografi. Solusinya, desain ulang lingkungan rumah menjadi zona aman yang terpantau dan penuh kehangatan. Rumah harus menjadi benteng fisik sekaligus benteng emosional. Aturan dan kehangatan harus berjalan beriringan. Praktiknya di zaman sekarang, buat aturan digital keluarga, digital family rules. Buat aturan ini bersama-sama dan tempel di tempat yang terlihat. Contohnya, zona bebas gawai, kamar tidur, meja makan, dan saat di dalam mobil adalah zona bebas gawai. Waktu penggunaan. Sepakati durasi penggunaan gawai di hari sekolah dan hari libur. Gunakan timer. Lokasi terbuka. Semua aktivitas online, mengerjakan tugas, main game, dilakukan di ruang keluarga atau ruang tengah yang bisa dilihat bersama. Tidak ada gawai di dalam kamar yang tertutup. Password bersama. Untuk anak di bawah umur, orang tua harus tahu semua password akun media sosial dan gawainya. Sampaikan ini bukan untuk memata-matai, tapi untuk melindungi. Manfaatkan teknologi untuk kebaikan. Pasang aplikasi parental control yang berkualitas. Aktifkan mode safe search di Google dan YouTube. Ini adalah satpam digital yang membantu kita. Sibukkan dengan dunia nyata. Anak yang kecanduan gawai seringkali karena ia bosan di dunia nyata. Ciptakan aktivitas keluarga yang seru. Bersepeda bersama, memasak di akhir pekan, membaca buku bersama sebelum tidur, atau sekadar mengobrol santai tanpa gangguan gawai. Jadikan rumah sebagai tempat yang lebih menarik daripada dunia maya. Menciptakan rumah yang aman bukan berarti memenjarakan anak. Justru sebaliknya, kita sedang memberinya kebebasan yang bertanggung jawab di dalam sebuah lingkungan yang penuh cinta dan perlindungan. Benteng, pertahanan antara pempat, menjadi teladan nyata, bukan sekadar penasihat. Kesalahan fatal keempat adalah kita menjadi ahli teori yang hebat, tapi gagal dalam praktik. Kita menasihati anak untuk tidak kecanduan gawai, sementara tangan kita tidak pernah lepas dari ponsel. Kita menyuruh mereka membaca buku, sementara kita tidak pernah terlihat menyentuh buku. Kita meminta mereka menjaga pandangan, sementara kita asyik menonton tayangan yang mengumbar aurat di televisi. Dampaknya, anak melihat sebuah kemunafikan. Nasihat kita menjadi angin lalu yang tidak bermakna. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka dengar. Jika teladan utamanya saja tidak konsisten, bagaimana mungkin ia bisa tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas? Ia akan berpikir, aturan itu hanya untukku, bukan untuk ayah dan bunda. Solusinya, jadilah role model yang berjalan, a walking example. Keteladanan adalah metode dakwah yang paling sunyi namun paling kuat. Sebelum kita menyuruh anak kita melakukan sesuatu, tanyakan pada diri kita, sudahkah aku melakukannya? Anak laki-laki belajar menjadi pria dari ayahnya, anak perempuan belajar menjadi wanita dari ibunya. Praktiknya di zaman sekarang, praktikkan aturan digital keluarga pada diri sendiri. Saat aturan letakkan gawai di meja makan berlaku, maka ayah dan bunda harus menjadi yang pertama meletakkannya. Tunjukkan pada anak bahwa obrolan dengannya jauh lebih penting daripada notifikasi di layar. Tunjukkan cara mengelola emosi yang sehat. Saat ayah atau bunda sedang marah atau lelah, jangan melampiaskannya dengan berteriak atau membanting pintu. Katakan, ayah lagi capek sekali,
butuh waktu tenang sebentar ya. Atau bunda lagi kesal, bunda mau ambil wudhu dulu biar adem. Anak akan belajar bahwa emosi negatif itu normal dan ada cara sehat untuk mengelolanya. Tunjukkan akhlak di dunia maya. Biarkan anak sesekali melihat bagaimana kita berkomentar di media sosial. Apakah kita menyebar berita hoax? Apakah kita meninggalkan komentar yang menyakitkan? Atau kita menggunakan media sosial untuk menyebar kebaikan? Mereka akan meniru etika digital kita. Jadilah cerminan dari apa yang Anda inginkan. Ingin anak rajin sholat? Jadilah orang pertama yang menggelar sajadah saat azan berkumandang. Ingin anak suka membaca? Ciptakan sudut baca di rumah dan habiskan waktu di sana. Teladan kita adalah kurikulum tersembunyi yang paling efektif. Menjadi teladan itu berat, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk mencetak generasi yang lebih baik dari kita. Benteng pertahanan Intak 5 mengangkat senjata langit saat ikhtiar bumi mentok, dan inilah lapisan benteng kelima. Kesalahan fatal kita adalah merasa bahwa semua ini ada di dalam kendali kita. Kita sudah melakukan segalanya, menanamkan muraqabah, berkomunikasi, membuat aturan, menjadi teladan. Kita merasa sudah cukup. Kita lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari semua ikhtiar kita. Kita lupa untuk melibatkannya. Dampaknya, kita menjadi orang tua yang sombong dan mudah putus asa. Saat anak kita tetap melakukan kesalahan, kita merasa gagal total. Kita menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan anak. Kita lupa bahwa yang membolak-balikkan hati manusia, termasuk hati anak kita, hanyalah Allah. Solusinya, angkat senjata pamungkas seorang mukmin. Doa. Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongannya. Doa adalah cara kita melaporkan hasil ikhtiar kita kepada sang pemilik anak. Doa adalah cara kita meminta pasukan langit untuk ikut menjaga benteng yang sudah kita bangun. Praktiknya di zaman sekarang, doakan secara spesifik dan rutin. Jangan hanya berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh," tapi sebutkan secara detail. Di setiap sujud terakhir sholat kita, berdoalah, "Ya Allah, aku titipkan fulan," sebut nama anak, "padamu. Jagalah pandangannya dari apa yang engkau haramkan, jagalah pendengarannya dari apa yang engkau murkai, jagalah hatinya dari segala penyakit dan syahwat, sucikanlah fitrahnya dan kokohkanlah imannya." Ajarkan anak doa perlindungan. Ajarkan mereka doa-doa pendek yang bisa mereka baca, seperti doa keluar rumah atau doa "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Bangun di sepertiga malam. Saat anak kita terlelap, bangunlah. Adukan semua kekhawatiran kita padanya. Minta ampun atas kelalaian kita dalam mendidik. Minta kekuatan agar kita bisa terus istiqomah. Doa seorang orang tua di keheningan malam adalah rudal yang mampu menembus 7 lapis langit. Ikhtiar bumi kita mungkin terbatas, tapi pertolongan dari langit tidak akan pernah terbatas. Kesimpulan, jihad pendidikan di era digital. Ayah, bunda, membangun kelima benteng ini: benteng muraqabah, benteng komunikasi, benteng lingkungan aman, benteng keteladanan, dan benteng doa, adalah sebuah paket pertahanan yang komprehensif. Ia adalah jihad pendidikan terbesar kita di era ini. Ini bukan pekerjaan sekali jadi. Ini adalah pekerjaan seumur hidup yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan air mata. Akan ada saatnya kita lelah. Akan ada saatnya benteng kita goyah. Tapi selama kita terus berusaha dan tidak pernah putus meminta pertolongan padanya, maka kita sudah menjadi pemenang di mata Allah. Tugas kita bukanlah menjamin anak kita akan 100% bebas dari kesalahan. Tugas kita adalah memastikan bahwa kita sudah membangun benteng pertahanan terbaik yang kita bisa dengan segenap jiwa dan raga. Menyelamatkan fitrah suci satu orang anak sama dengan menyelamatkan satu generasi masa depan. Terima kasih telah membersamai Kak Belta. Jika tulisan ini terasa seperti sebuah panggilan untuk beraksi,
bagikan kepada para orang tua hebat lainnya. Kini saatnya beraksi. Dari kelima benteng ini, benteng mana yang paling terasa rapuh di rumah Anda saat ini? Dan apa satu langkah nyata yang akan Anda lakukan untuk memperkokohnya mulai minggu ini? Tuliskan komitmen Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dalam jihad yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.